Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan menyambung kajian kita dari kitab Al-Akhlaq lil Banin karangan Syekh Umar bin Ahmad Baroja alaihi rahmatullah. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan menyambung kajian kita, yakni di bab ke-7, Al-waladul muti', seorang anak yang taat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-waladul muti', anak yang taat. Hasanun waladun muti'un. Hasan seorang anak yang taat. Yusalli kulla yawmin as-salawatil khamsa fi awqatiha. Hasan salat tiap hari, yakni salat yang 5 waktu pada waktu-waktunya. Wa yuwadzibu ala huduri fil madrasah, dan Hasan rajin atas hadir di sekolah. Wa ala qiraatil Qur'an, dan Hasan rajin membaca Al-Qur'an. Wa mutala'atid durusi fil baiti, dan Hasan rajin mengulangi pelajaran-pelajarannya di rumah. Walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu, dan oleh yang demikian itu ayah dan ibunya mencintainya. Wa asatizatuhu, dan guru-gurunya, ustadz-ustadznya cinta dengannya. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia atau orang-orang yang ada di sekelilingnya mencintainya. Wa min adatihi, dan setengah daripada kebiasaannya Hasan, idza aradan naum, apabila Hasan menghendaki tidur, ayyadhkurallah, bahwa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashkurahu ala an hafizahu tula yaumihi, dan Hasan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa taalanya sepanjang harinya. Minal bala, daripada bala, wal adza, dan sesuatu yang ia tidak senangi. Tsumma yaqulu, kemudian Hasan berkata, kemudian Hasan membaca, Bismika Allahumma ahya wa amut. Wa idza qama min naumihi, apabila Hasan bangun daripada tidurnya, yashkurullaha ala ni'matin naum, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tidur. Wa yaqulu, dan Hasan membaca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa min adatihi aidan, dan setengah daripada kebiasaan Hasan juga, idza akala, apabila Hasan menghendaki makan, ayyakula awalan, bahwasanya dia membaca terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faraga minhu, dan apabila Hasan dan apabila Hasan selesai daripada makan, yashkurullaha ala ni'matil akli, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan tadi. Li'annahu ya'lamu annallaha huwallazi awjada lahu at-ta'am, karena Hasan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengadakan ini makanan buat si Hasan. Wa yaqulu, dan Hasan membaca, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ma as'ada hadzal waladil muti',
Alangkah bahagianya ini anak yang taat. Yarda anhu rabbuhu, Allah ridho dengannya. Wa sawfa yudkhiluhul jannah, dan kelak dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini Syekh Umar memberikan contoh kepada kita tentang seorang anak yang taat, yakni yang bernama Hasan. Hasan ini seorang anak yang taat, seorang anak yang rajin. Ketika sampai waktu sholat, dia sholat. Ketika waktunya sekolah, dia sekolah. Ketika waktunya membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dan dia tidak lupa untuk mengulangi pelajaran yang telah dipelajarinya. Dan itu senantiasa dilakukannya setiap hari. Sehingga dengan itu semua, ayah dan ibunya mencintainya. Guru-gurunya yang ada di sekolah pun senang dengan dia. Hadir terus di sekolahan. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia atau orang-orang yang ada di sekelilingnya, kawan-kawannya dan sebagainya, senang dengannya. Dan kebiasaan Hasan, ketika dia ingin tidur, dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemeliharaan yang Allah berikan kepadanya, berupa jauhkan daripada bala dan dijauhkan daripada sesuatu hal yang dia tidak senangi. Kemudian ketika ingin tidur, tidak langsung tidur. Akan tetapi si Hasan membaca doa terlebih dahulu. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dan seyogianya kita sebagai orang tua melajari, mendidik anak kita. Kalau ingin tidur anak kita tersebut, kita lajarin hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang dianjurkan oleh agama kita, yakni membaca doa terlebih dahulu. Nah, syukur-syukur bisa berudu dulu sebelum tidur. Kemudian kita didik, kita ajari anak kita untuk membaca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dan ketika Hasan bangun daripada tidurnya, apakah langsung ke WC? Tidak. Hasan bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Jadi pada hakikatnya orang yang tertidur itu adalah orang yang mati, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai aktivitas kita ini apapun juga, jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yakni Tuhan kita. Wa min adatihi aidan, dan juga kebiasaan Hasan, kebiasaan orang yang taat, kebiasaan orang yang rajin, ialah ketika Hasan ingin memakan atau ketika Hasan hendak makan, terlebih dahulu dia membaca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur bisa lebih panjang daripada itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau emang gak panjangan,
atau susah dihafal, minimal apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Nah, pendek lagi dah. Bismillah. Artinya jangan sampai kita ini lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika selesai daripada makan, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan kepada kita, yang telah memberikan minuman kepada kita. Memang pada zahirnya yang memberikan makanan atau minuman itu adalah kedua orang tua kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memberikan kita makanan, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau panjangan susah dihafal, ya minimal alhamdulillah. Ketika anak kita makan meriga, mohon maaf, kita tegur anak kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan orang kalau terbiasa memulai kemudian menyudahinya, diawali dengan bismillah, menyudahi dengan alhamdulillah, ada sesuatu hal yang berbeda nantinya daripada yang sebelum-sebelumnya. Insyaallah kena lebih rajin dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu semua, dengan ketaatannya, dengan kerajinan yang seperti itu, hal-hal yang baik Allah ridho dengannya, dan kelak Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ini semua kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin waktu kita, dan semoga anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.